Wah, kenapa ini? Eh, Google Search Console ini pertama kalinya nih melihat update terakhir Google Search Console 79 jam yang lalu. Ada apa ya gerangan ya? Mari kita cek. Oh iya, ini udah lama banget ya saya nggak bikin konten di Blogger Digital karena memang kenapa ya? Lagi bosan aja sih sebenarnya konten di YouTube. Dan ini saya coba mau ya minimal mulai ada konten lagi lah di apa namanya di Blogger Digital. Nah, ini konten pertama setelah terakhir saya bikin konten di YouTube itu tahun 2020. Saya mau ngebahas nih tentang Google Search Console yang lagi ada bug atau lagi ada anomali. Jadi sekarang ini saya lagi seneng banget ngulas tentang SEO ya. Terutama ya seputar digital marketing juga sih selain SEO itu. Nah, ini kenapa sih udah 79 jam yang lalu tapi belum ada update data. Kalau kita lihat di sini nih, dia data terakhir masih tanggal 28 Juni di 2024 ya. Harusnya sekarang udah tanggal 3. Normalnya Google Search Console tuh meskipun delay itu sekitar ya paling nggak 2-3 hari lah. Ini udah telat 5 hari nih, udah sangat lama banget. Nah, sempat pada panik juga nih kayaknya anak-anak SEO di LinkedIn, bahkan di kalangan komunitas SEO internasional juga bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya dengan Google Search Console ini? Nah, ternyata nih, Google sekarang kan juga ada di LinkedIn nih, di update. Jadi dia bilang, we've been experiencing latency issues in the search performance report. Ini artinya ada problem di Google Search Console mereka. Dan di sini mereka ini lagi solving nih. Cuman kayaknya nggak lama banget sih. Ini juga banyak yang bertanya-tanya di komentarnya. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa dengan Google Search Console? Ya, tebakan saya nih, ini ada yang 67 jam yang lalu ya. Ini John Mueller dengan reply style meme-nya. Intinya sampai sekarang belum ada update terbaru dari Google Search Console. Nah, sebenarnya beberapa media kayak Search Engine Journal juga ngeberitain nih ada apa dengan Google Search Console. Di sini dia bilang ada performance report delay, jadi ada bug lah, ada semacam bug yang ini nggak tahu bugnya apa. Dan ini paling lama sih selama saya ngotak-atik SEO, kenalan dengan Google Search Console dan segala macamnya. Ini paling lama 79 jam. Dulu tuh paling lama kayak cuma 30-40 jam terus sudah sinkron lagi, data baru udah masuk lagi. Tapi sekarang bisa dibilang cukup lama ini. Ya semoga segera segera rolling lagi. Nah, kalau udah kayak gini apa sih sebagai SEO spesialis atau ini kan apalagi ini awal bulan kan ya. Awal bulan itu apa namanya waktunya buat reporting segala macem, dan ternyata Google Search Console kita lagi ada trouble. Nah, untuk ketika kejadian kayak gini, penyelamatnya adalah Google Analytics. Google Google Analytics. Nih. Nah, ini real time-nya ini. Nah, kalau Google Search Console lagi error tuh jangan panik lah karena uh, ada satu tools lagi dari Google juga, alternatif dari Google Search Console. Jadi Google Analytics ini juga bisa dipakai ya buat reporting SEO ataupun untuk ngelihat gimana aktivitas user di website kita. Ini misalnya uh, akun demonya Google Analytics yang pakai data dari Google ya. Ini ada real time analytics ya. Ini datanya data dari Google. Buat latihan juga bisa, dan ini juga ada dari data dari aplikasi juga nih pakai Firebase nih. Jadi intinya ketika Google itu lagi error Search Console, kita bisa ngelihat Google Analytics sebagai alternatif buat reporting nih, buat analytics. Kita bisa ngelihat user acquisition, terus buat ngelihat user retention juga, mau lihat berapa user yang datang dalam range tertentu. Ini defaultnya last 28 days atau 28 hari terakhir nih. Nih, kita bisa ganti-ganti juga nih. Hari ini, kemarin, last 7 days, 30 hari terakhir, ataupun 90 hari terakhir.
last 12 month, banyak lah, ini bisa custom juga. Jadi ini salah satu alternatif ya buat apa istilahnya ngelihat report selain dari Google Search Console. Jadi kalau tiba-tiba, wah kenapa nih Google Search Console nggak update dan nggak ada informasi, ya udah lupain aja, kita lihat dulu Google Analytics sampai datanya normal lagi. Cuman di sini kita nggak bisa ngelihat kayak yang ranking keywords apa, ranking berapa, tapi paling nggak di sini kita bisa ngelihat growth-nya user itu seberapa dari minggu kemarin dibandingkan minggu ini, atau sebulan ini udah growth berapa aja. Terus kita juga bisa melihat engagement, misalnya kayak dia dia berapa lama di sini, atau berapa lama user di satu page, atau secara rata-rata di satu website dia berapa lama. Ini lama juga nih, 8 menit di average engagement time-nya. Nah, jadi ini alternatif lah. Makanya jangan lupa juga nih kalau punya website atau blog dipasang tracker Google Analytics-nya. Nanti kapan-kapan lah saya mau share gimana cara pasang si Google Analytics ini. Nah, sementara itu ya yang bisa dikatalogkan adalah menunggu informasi dari Google Search Central buat apa namanya, ya dia pasti update lagi sih. Dia jarang update di sini, di Google di LinkedIn. Jadi Google Search Central ini dulu nggak ada LinkedIn. Terus ini kayaknya baru register dia di LinkedIn, karena di LinkedIn itu komunitas SEO-nya cukup besar sekali nih, dari berbagai negara ya, nggak cuma di Indonesia aja. Makanya belakangan dia mulai aktif juga di LinkedIn. Dan ini salah satu source buat ngedapetin informasi seputar produk Google, terutama Google Search. Jadi kayak misalnya ketika ada algoritma update atau ada kayak bug kayak gini, nah biasanya saya nemu paling cepat itu selain dari Twitter, dari sini, dari Google Search Central. Ini baru dikit ya postingannya. Jadi kalau kamu punya LinkedIn, itu bolehlah nge-follow mereka, terutama kalau kamu SEO spesialis ya, buat dapetin informasi terbaru. Terus ini juga kalau mau follow saya di LinkedIn boleh, monggo. Ini kebetulan saya juga belakangan ini cukup aktif di LinkedIn, berbagi tentang seputar SEO, digital marketing, dan semacam lah ya, pokoknya lah. Lagi seneng belajar sekarang. Belajar tentang data juga. Jadi di sini juga saya sesekali share tentang data, kayak ini contohnya apa ya ini ya. Ini template, saya share template yang data itu ini. Kayak ini nih, misalnya saya share source share gimana sih bikin template di Looker Studio, kayak gitulah. Jadi kalau mau follow boleh, monggo. Dan mungkin setelah ini di channel ini di Blogger Digital saya juga bakal sharing lah beberapa kali. Mungkin nggak tiap hari, nggak tiap minggu. Kalau ada waktu saya bakal share lagi. Jadi biar channel ini nggak sepi-sepi banget, nggak sepi lagi lah istilahnya. Karena terakhir update di channel ini 2020. Dulu tuh kenapa ya? Dulu itu gabut banget, pandemi. Terus saya gabutnya, saya aktif di channel ini, bikin konten di Blogger Digital, di bloggerpi.com. Tapi terus kemudian saya dapat kerjaan. Terlalu asik dengan kerjaan yang baru dan seneng nge-game lagi, akhirnya channelnya tidak kepegang lagi. Makanya sekarang saya mau coba aktif lagi nih. Ya nggak tiap hari, tapi paling nggak nanti akan ada konten baru yang menarik atau yang bermanfaat lah, minimal itu seputar tentang digital marketing, SEO, dan ya apa aja lah yang menarik ya. Tapi yang pasti tentang digital marketing sih paling banyak. Oke, terkait bug-nya si Google Search Console ini sampai sini aja. Ini kayaknya masih agak aneh juga sih, lama kayak gini. Biasanya itu nggak sampai 40 jam tuh udah sinkron lagi datanya. Tapi kemungkinan ini tuh ada something big lah dari Google. Biasanya kalau udah kayak gini bakal ada update core atau apa semacamnya. Jadi ya siap-siap aja lah gitu teman-teman. SEO enthusiast dan ya siapapun lah. Oke, terima kasih buat yang mau nonton sampai selesai. Tapi kalau nggak mau selesai juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau mau subscribe boleh. Ini rencananya bakal cukup aktif lagi di channel ini juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Entah ngebahas apa.